Kamu TV kembali hadir dalam kabar petang untuk Anda permisa. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam kesehatan dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual sang anak di bawah rata-rata. Kasus stunting di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baik anak-anak, Bapak telah mengoreksi hasil ulangan hari kemarin dan sekarang sudah bisa dibagi. Adik minta tolong dibagikan ya. Baik Pak Guru. Marta, tolong sampaikan ke orang tua kamu besok datang ke sekolah menemui Bapak ya. Baik Pak. Hei Marta, nilai ulanganmu pasti dapat jelek lagi ya. Hahaha. Permisi Pak, saya ibu dari Marta. Oh iya, silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Ada keperluan apa ya Pak? Kok saya sampai dipanggil ke sekolahan? Apakah Marta melakukan kesalahan ya Pak? Baik Ibu, tujuan saya ingin bertemu dengan Ibu dikarenakan ingin menyampaikan perihal Marta selama di sekolah. Sebenarnya Marta anak yang baik dan penurut. Namun, saya sangat menyayangkan sekali terkait nilai-nilai Marta. Baik dari tugas maupun ulangan yang Marta peroleh sangatlah kurang Ibu. Jadi begitu ya Pak? Saya sangat was-was jikalau Marta harus tinggal kelas lagi. Sedangkan tahun kemarin, mohon maaf, Marta sudah tinggal kelas Ibu. Kalau begitu, terima kasih atas laporan dan bimbingan terhadap Marta ya Pak. Saya akan berusaha menasihati Marta nanti. Marta! Emak! Bocah males. Emak diundang lagi ke sekolahan gara-gara nilaimu jelek. Emak udah ngomong berkali-kali ke kamu untuk giat belajar lagi biar nilaimu gak jelek terus. Coba sekali-kali kamu dapat nilai bagus. Jadi emak gak dipanggil terus-menerus ke sekolahan karena nilai-nilaimu yang jelek itu. Aku sudah belajar dan selalu memperhatikan Pak Guru di kelas. Tapi tetap saja aku masih kesusahan mengerjakan soal-soal di sekolah. Tidak cuma emak yang pengen nilaiku bagus, aku juga pengen dapat nilai bagus mak, biar gak diejek dan dibully sama teman-temanku terus. Tapi itu sulit. Berdasarkan data terbaru pada bulan September 2024, jumlah kasus stunting di ibu kota Jawa Tengah ini telah mencapai 1.190 kasus stunting. Mengacu pada pantauan melalui website resmi Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Semarang. Ternyata dia. Data stunting di Kota Semarang pada awal 2024 terus menurun pada bulan Januari tercatat. Kamu itu dipanggil dari tadi diam saja. Ternyata ada TV yang lagi lihat orang bengong. Hehehe, maaf yang. Kok melamun kenapa sih? Ayo mikirin apa?
Ini loh Yan, ada berita menyiarkan stunting. Aku jadi keinget masa kecilku dulu yang kata orang aku itu stunting. Hah? Stunting maksudnya? Aku juga gak tahu, itu sih kata orang. Tapi kelihatannya stunting itu serius juga Yang. Terus berarti kamu tadi melamun lagi mengingat masa lalu? Gak cuma itu saja sih. Aku jadi takut jika nanti anak kita mengalami hal yang sama seperti ibunya. Aku gak mau. Semoga saja tidak. Kita berpikir positif saja ya sayang. Dan sebaiknya kita besok tanyakan saja langsung ke dokter puskesmas. Sekalian kontrol kandungan. Ya udah, terima kasih ya Yan. Besok tolong antarin ke puskesmas ya. Siap sayangku. Ayo sayang, sudah siap ini. Iya, sebentar. Ini sudah selesai. Panggilan pasien dengan atas nama Ibu Marta ditunggu di ruang dokter sekarang. Permisi. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, silakan duduk Pakku. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Dokter. Ini loh Dok, istri saya ingin berkonsultasi sama Bu Dokter katanya. Baik. Saya kemarin melihat berita dari TV tentang stunting. Saya jadi keinget masa kecil saya yang kurus dan pendek serta sering demam. Tidak hanya itu, saya juga dulu sering diejek dan dibully teman-teman saya di sekolah dikarenakan nilai saya yang selalu jelek. Dulu saya juga sempat dengar kata orang kalau saya mengalami stunting. Namun saya tidak tahu apa itu stunting. Baik. Nah, saya mau bertanya Dok. Apa sih Dok stunting itu? Sepertinya cukup serius. Saya khawatir jika anak saya akan mengalami seperti saya. Baik, saya terangkan menggunakan monitor saja ya Bu, Pak. Jadi, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur tubuh anak lebih pendek dari usianya. Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih kecil untuk usianya. Berat badan lebih rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Selain itu, stunting juga memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak stunting bisa berlanjut hingga jangka panjang, mempengaruhi kecerdasan hingga dapat berpengaruh pada kesejahteraan anak di masa dewasa, serta dapat berpotensi terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk dan kemudian akan melahirkan bayi dengan gizi buruk. Wah, harus kita waspadai ya stunting pada anak. Lalu apa sih Dok penyebab stunting ini dan bagaimana upaya kita dalam mencegah stunting? Baik, jadi diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting dapat terjadi karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak, faktor gizi buruk sedari ibu hamil hingga anak balita, pola asuh dalam pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, serta rendahnya akses kepada sanitasi, rendahnya air bersih dan sarana kesehatan menjadi hal-hal yang utama penyebab stunting. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan akan terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Stunting hampir tidak dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah sedari dini. Dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah seperti tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil,
Tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan asah, ASI, ASO, dan selalu pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas dari stunting. Jadi begitu ya, Dok. Kita harus berusaha bersama-sama mencukupi gizi pada calon anak kita ya sayang. Mari kita jalankan misi sehat dengan menyelamatkan generasi dari stunting.